Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan Kit. Kita masih ngomongin sequel ya. Hmm, Hari ini kita mau bahas tentang apa ya? Oh, nggak aja. Mencari data yang kapan dia mulai memenuhi satu kriteria gitu ya. Nah, ini kan kemarin kayaknya sudah udah ada contoh data yang bisa dipakai mainan nih, misalnya ini. Oh ya, ini sebentar. Karena ini saya pakai yang versi 2022, untuk bisa menggunakan semua fitur yang 2022 itu biasanya di properti optionnya kita buat. Nah ini kalau dia nanti akan menyesuaikan ya dengan fiturnya. Kalau kita set di sini ya dia bisa jalan di versi berapa, di 2008 ke atas, tapi fiturnya juga pakai fitur 2008. Kalau 19 nah pakai 19 gitu ya. Oke. Nah, ini pakai 2022 nih, oke. Jadi nanti fiturnya 2022 bisa dipakai semuanya. Kemarin punya data ini. Oke. Ini bisa bikin kegiatan apa nih dari sini ya. Gimana ya? Misalnya gini deh. Nah, nanti lihat video yang kemarin kalau memang belum ada. Coba saya group by dulu berdasarkan ID customernya. Totalnya berapa? Nah, tanggalnya nggak usah. Tanggalnya di belakang aja. Sini deh ya. Quantity sama dengan sum dari quantity. Oke, 2000-an. Oke, berarti kita bisa nyari yang 1000. Oke, sekarang kita membahasnya ini. Query untuk mendapatkan kapan customer telah membeli eh membeli kapan mendapatkan data ini tanggal, misalnya setiap customer memenuhi kuantiti 1000 pieces ya, misalnya. Ya, ini kan ada 2000, jadi dia sudah beli 2000 dalam semua data ini yang ada berapa tahun itu ya. Nah, kita pengen tahu 1000-nya itu mulai di tanggal berapa gitu ceritanya. Oke, ceritanya begitu ya. Nah, kita punya data ini. Nah, saya buatkan di tempat lain. Sini ya. Ini kan prinsipnya kan begini tadi ya. Ini adalah data aslinya. Tanggal, quantity. Tidak ada group by. Nah, nih, oke. Kita mau tahu ini 6 ditambah 2 ditambah berapa. Nah, di customernya beda. Nah, order by 1,2 ya. Nah, ini dia ini 6 tambah 8 tambah 3. Nah, itu kapan sampai 1000. Nah, itu dia kita ambil di baris itu gitu ya. Kalau yang setelah 1000, nah, nanti pokoknya dia melampaui 1000. 1000 atau melampaui sedikit, itu mulainya kapan gitu ya. Kita nyari itu. Oke, umumnya kalau zaman dulu itu pakainya begini. Zaman dulu ya. Ini ngomongin zaman dulu. Zaman dulu itu dia pakai inner join gini. Untuk ini kan harus dijumlahkan dulu nih, menjumlahkan dari baris ke baris ini kan. Zaman dulu
Kan ada di video yang lainnya itu tentang Windows function, window function itu yang zaman sekarang gitu ya. Ini zaman dulunya. On B titik ID customer itu harus sama dengan A titik ID customer, and B titik tanggal kurang dari sama dengan A titik tanggal gitu ya. Nah, lalu kita bisa di sini nih R quantity sama dengan sum dari B titik quantity gitu ya. Terus karena ada sumnya kita gerubahnya berdasarkan yang A ini semua. Oke, gitu ceritanya. Nah, jadilah pin ya. Gitu. Lama loh ya, ini datanya padahal cuma dikit nih. Ini zaman dulu gini. Nah, ini adalah di order harusnya biar kelihatan. Baiklah. Order by ID customer, habis itu baru tanggal. Ini ID customer, ini tanggal, kolom kedua. Kalau di order jadi lebih lama tuh kan. Ini 6 tambah 8 jadi 14, 14 tambah 3 jadi 17, tambah 4 gitu ya. Nah, itu zaman dulu begitu. Oke, kita bisa menghitung waktu prosesnya ya. Ya, ordernya saya matikan. Nah, set statistics time on gitu, supaya kita bisa lihat berapa lama dia diproses. Ini off. Oke, kita execute lagi tanpa order nih sekarang, karena kita tahu hasilnya udah pas kan. Walaupun data yang ditampilkan agak nggak beraturan, nggak masalah. Jadi ceritanya nanti akan keluar pesannya di sini. Nah, ini hasilnya 59.000 baris gitu. Nah, ini waktu prosesnya, oke, segitu banyak. Nah, dari sini kan, dari ini kan kita kan pengen yang 1000, ya kan? Nah, berarti kita bisa pakai having yang sum quantity-nya lebih dari sama dengan 1000 and sum quantity dikurangi A titik quantity kurang dari 1000. Ini namanya 1000 pertama. Kapan dia mulai dapat 1000? Gitu ceritanya. Oke. Jadi pakai having. Datanya hanya kemarin 99 customer kan. Nah, ini. Oke, ini mulai tanggal, kalau ID customer 62 mulai itu. Quantity sebelumnya ya tinggal R quantity dikurangi quantity gitu ya, bisa ditambahkan sini. Nah, ini waktunya segitu banyak. Oke, ceritanya gitu. Nah, itu zaman dulu seperti ini. Sekarang kita pakai yang zaman sekarang. Zaman sekarang itu sama seperti tadi, kita ambilkan datanya sama, tapi stepnya bisa tambah banyak. Stepnya itu tambah banyak, ya. Tapi, aduh, malah formnya double. ID customer, kemudian ada tanggal, kemudian ada quantity. Nah, ini R quantity itu adalah sum dari quantity, gitu kan, over partition by ID customer, gitu, order by tanggal. Nah, ini oke, ini kalau di run nanti dia udah keluar tuh, jelek gitu ya. Bahkan kita bisa membuat itu transaksi keberapa gitu ya. I quantity sama dengan row number. Ini transaksi ke N gitu. Nah, di sini sampai 2019 caranya begini. Oke. Nah, itu kan.
Nah, nanti habis ini dari sini nih, kalau sudah dapat ini kita bisa masukkan with AS. Pancing di sini, baru select from A. Itu ceritanya. Kita tinggal panggil lagi. Ini sama R quantity-nya, sama I quantity. Kita, kok ada. Nih, oke. Nah, di sini kita bisa filter where apa tadi namanya? Where R quantity lebih dari sama dengan 1000 and R quantity kurangi quantity kurang dari 1000. Oke. Ini hasilnya. Oke. Jadi transaksi kesekian gitu ya. Jadi kalau yang di sini tadi berapa tadi? Nah, misalnya 6 itu di 11.26 gitu kan. Ini yang 6 11.26 sama kan? Ya. Ini transaksi ke 195. Kita pasangin statistiknya. Ambilkan sini saja. Ini tutup dulu, pasangkan off-nya. Oke. Oke, nah ini jauh banget loh nih ya bedanya dengan yang itu. Bedanya dengan ini beda banget loh ya. Kalau CPU time itu lebih dari elapsed time, berarti dia paralel nih ngerjainnya. Langsung berapa prosesor ini dibagi aja, ini dibagi ini misalnya 4 kalinya, berarti paralel 4 prosesor dipakai semua tuh gitu ceritanya. Nah ini 1 prosesor atau mungkin 2 prosesor nih kalau ini. Dikit ini paling 1 prosesor biasanya cukup. Gitu ya. Ini lebih pendek lagi ya kan. Gitu ceritanya, tapi memang kelihatannya lebih panjang. Tuh, ya kan? Tuh, lebih panjang. Oke ya. Ini dengan cara ini kan. Nah, kalau kita pakai prinsip dasarnya ini saya copy deh semuanya ke sana ya. Walaupun prosesnya lebih panjang lagi, kita coba ya. Ini kan sudah dapat nih, ya kan? Kalau di sini saya hanya memfilter satu begini saja. Nah, gini saja deh, ya kan? Kemudian di sini saya buatkan nomor urut row number over partition by ID customer, order by R quantity, gitu. Oke, ordernya ada R quantity. Ini saya ada biarin aja dulu deh. Maka nanti jadinya begini. Nah ini sudah ada i-nya di sini. Oke, ini kan ada i-nya nih. Tuh ceritanya. Ada i numbernya tuh gitu ya. Nah, tapi dia mulainya dari 1000. Langsung, oke? Nah, mulai dari 1000. Ini saya bisa simpan dia BS. Kemudian di sini ini kan kelihatan stepnya seperti ada banyak. Oke? From B sekarang. Saya ambil semuanya ini. Tapi biarnya sekarang berdasarkan ini. I-nya nggak usah diambil. I sama dengan 1. Oke? Nah, itu jadinya seperti itu. Oke? Misalnya yang nomor 6 ini sama nih hasilnya seperti tadi. Oke? Nah, ini kalau kita lihat di waktunya, dia jadi lebih dikit lagi. Elapsed time-nya hanya sedikit. Nah, untuk execution time-nya ya selisih-selisih dikit lah dengan yang ini. Ini 16, ini jadi 19.07. Ini kalau misalnya diulang-ulang nanti dia bisa lebih baik itu nanti. Oke?
Tapi waktu elapsed time-nya total itu lebih sedikit, jadi dia paralelismnya lebih jalan. Jadi ini kalau dibagi 1887 dibagi 569 mungkin 2, ini full ini bisa. Oh 3 nih. Ini 3 prosesor jalan bareng. Kalau yang di sini hanya 1 prosesor. Ya. Jadi makanya di sini dia bisa lebih cepat karena 3 prosesor yang mengerjakan, gitu ya. Kalau yang di sini lebih lambat. Padahal secara kalimat query-nya di sini lebih kelihatan ruwet, tapi prosesnya jadi lebih cepat, gitu ya, dibandingkan yang ini. Ya, ini pun sudah kelihatan ruwet dibandingkan yang zaman dulu yang kelihatannya lebih sederhana. Sesederhananya ini pun juga udah ruwet banget. Di sini ada yang kurang dari sama dengan begini kan? Ini kan kadang-kala kan nggak semuanya, nggak semua DBMS. DBMS kayak mungkin MS Access mungkin nggak bisa nih langsung begini ya. Oke, jadi gitu ceritanya. Ini berkali-kali lipat walaupun dia udah paralelisme di sini, ya kan? Tapi tetap saja berkali-kali lipat dibandingkan dia. Di sini tanpa paralelisme, di sini ada paralelisme maka dia jadi lebih cepat. Nah ini kalau di run pun juga terasa kok ini. Oh nih, ini plan-nya begitu, tuh ada cabang-cabangnya. Oke, kalau yang ini plan-nya begitu, plan flat begitu tuh. Oke, cuman dia filternya hanya 1 di ujung. Kalau yang ini dari plan-nya, nah dia filternya ada di 2 tempat, paralelismenya di sini. Nah ini ada filter, ada soft, gitu ya. Nah ini kalau misalnya di run biasa saja kan tadi kelihatan, kerasa, lamanya itu kerasa. Dan apalagi kalau ini diganggu, tuh sampai 7 aja belum selesai. Gitu. Oke, jadi query itu seperti itu ya. Ini sama-sama ngeluarinnya 99 biji. Oke, next sedikit. Ini kan sama-sama 9 biji ini. Oke, ini juga. Itu masih 0 kan sama-sama 99 hasilnya. Gitu ya. Cukup lah ya, sampai situ aja ya pembahasannya ya. Jadi untuk membuat query yang kelihatannya sesederhana ini pun, permintaan yang kelihatannya sederhana itu, nah itu caranya seperti tadi. Oke, jadi yang diminta tidak hanya tanggalnya. Kalau hanya tanggalnya ya pakai minimumnya gitu mungkin ya bisa agak cepet dikit lah, tapi rugi umum bisa ngeluarin semuanya. Kalau ini kan lengkap datanya kan, dia mulai pertama dia lebih dari 1000 itu di 1002, kita bisa menghitung sebelumnya adalah 1002 dikurangi 3 berarti 999 gitu kan. Dan ini adalah transaksi yang ke-201 dengan pembelian 3 biji gitu ya. Oke, contohnya begitu. Oke, nah kita sudah selesai lah pembahasannya, sampai situ aja ya. Oke, see you.